Akhirnya gue bisa bikin konten lagi ya di Kagak Edit Podcast. So sorry banget kalau misalkan gue baru bisa nih ya bikin konten selama sebulan 2 bulan. Ya selain karena memang gue kurang mendapatkan ide baru, karena banyak banget ya soal perkembangan dari sisi politik, teknologi dan seterusnya. Tapi di sini gue pengen ngomongin salah satu topik yang ini masih menjadi berita hangat dan gue udah melihat perkembangannya yang kayaknya nih ya makin lama orang makin skeptis dengan graphics card atau kita kenalnya ya graphical processor unit. Nah, GPU ini sebenarnya sih udah menjadi bulan-bulanan yang selama 7 bulan terakhir nih banyak yang kayak ngerecokin gitu ya. Karena ya lu bayangin lah gitu ya. Dari semenjak keluarnya seri 4000 untuk Nvidia, terus juga keluarnya 7000 untuk seri AMD dengan Radeon RX-nya, banyak yang skeptis banget. Kenapa? Karena entry level tuh seharusnya bukan 8 GB lagi, tapi kemungkinan sih sekitarannya 12 GB atau 16 GB gitu ya. Tapi sekarang aja itu masih pakai 8 GB. Nah, kemana tuh yang 12? Kemana tuh yang 16? Dan mereka juga sangat menyayangkan kok kayaknya kenapa masih banyak yang kasih harga tuh selalu pasti harganya lebih tinggi gitu loh. Jangan ini sampai keulang lagi di masa-masa RTX 3000 series ya, yang harganya bisa sampai berapa tuh belasan juta gitu ya. Lo bayangin aja, RTX yang paling murah aja tuh 3050 harganya bisa sampai 8 juta. Ya paling murahnya sih ya sekitaran 7,5 juta lah tuh, 7 jutaan. Tapi kok kenapa akhirnya Nvidia dan AMD ini rasa-rasanya sih masih kurang gitu ya. Ya itu sih yang gue dapat dari kebanyakan konten kreator. Jadi yang YouTuber atau memang dia seorang penulis blog dan ya media lainnya gitu yang menganggap kayaknya nih masih banyak hal-hal skeptis yang sebenarnya kalau menurut gue ya ini kita nggak bisa melihat cuma dari satu sisi gitu, cuma lihat dari sisi gaming gitu ya, karena memang gue melihat nih kayaknya Nvidia sama AMD ini mereka sangat bekerja keras untuk mematahkan kalau GPU ini cuma fokusnya untuk gaming. Apalagi dengan adanya Intel gitu ya masuk ke dalam sebuah dunia GPU atau dunia graphics card dengan andalan mereka Intel Arc yang meskipun sekarang memang masih jauh gitu ya compatibility-nya dengan sekelas Radeon atau dengan sekelas GeForce RTX mereka gitu ya dari Nvidia. Ya menurut gue sih ini udah ada kayak semacam persaingan yang menurut gue cukup sehat gitu ya. Kenapa? Karena gue yakin semua pasti udah tahu, cuma kayaknya masih ngebantah ya menurut gue. Orang tuh lupa kalau masa depan itu sebenarnya udah bukan lagi soal masalah gaming. Kenapa gue bisa berani bilang begitu? Lu coba pelajarin pas waktu pandemi. Banyak banget graphics card itu dipakai buat apa? Mining, cryptocurrency. Belum lagi buat yang hal-hal berkaitan dengan ini ya, desain. Kayak misalkan untuk blending gitu ya. Terus untuk audio processing dan seterusnya. Jadi sebenarnya tuh GPU udah mengarah ke sana dan kalau gue bisa bilang ya, taskingnya tuh hampir sama dengan CPU. Ya memang sebenarnya CPU masih lebih unggul ya tentang masalah overclocking, terus juga masalah pemrosesan dari misalkan RAM, ROM, dan seterusnya. Well, it's fine gitu. Permasalahannya adalah dengan satu GPU ini bisa mengubah seluruh dunia gitu ya. Kenapa? Karena Nvidia itu udah berhasil membuat sebuah gebrakan yang namanya accelerated computational, di mana AI itu bisa bekerja dengan sangat baik. Nggak percaya? Nih, ChatGPT itu siapa yang mendeklarasikan? Oke, memang yang mendeklarasikan itu kan dari OpenAI, tapi Nvidia itu ada kontribusi juga di sana. Jadi menurut gue sih sebenarnya wajar gitu ya.
kalau Nvidia fokusnya sekarang itu bukan ke arah gaming. Karena menurut mereka ya gaming pasti bakal gitu-gitu aja. Dan gue juga ngerasa kalau gaming itu ya lebih ke masalah visual, terus juga soal storyline juga pasti masih sama. Dan yang terakhir ya gacha. Sisanya udah gitu aja. Jadi menurut gue nggak heran kalau Nvidia ini sekarang fokusnya udah ke masalah artificial intelligence dan juga software compatibility yang makin lama, wah udah makin kenceng banget. Memang banyak yang masih skeptis soal masalah refresh rate mereka, terus juga masalah teknologi-teknologi yang selain DLSS ya kalau nggak salah, selain DLSS dan juga soal apalagi tuh yang berkaitan dengan gimana caranya ray tracing mereka tuh menjadi bagus banget gitu. Ya tapi gue yakin sih ke depan pasti bakal ke arah sana dan wajar aja sih kalau menurut gue harga Nvidia itu mahal banget. Nah, gimana caranya Nvidia itu bisa kasih graphics card yang kalau menurut gue ya itu bakal diterima sama halayak banyak atau diterima sama konsumen yang udah loyal banget sama Nvidia. Sebenarnya sih gampang aja, tapi tergantung nih ini dari perusahaan. Karena gue bukan bagian dari perusahaan, tapi kalau menurut gue sih mendingan dibedain aja ya soal masalah satu kuda core-nya, karena memang kuda core itu sangat penting. Bagi Nvidia itu sangat penting karena itu adalah yang tadi gue bilang ya soal masalah accelerated computational. Jadi accelerated computation ini ya ini menjadi core-nya si Nvidia. Tapi kalau orang yang cuma istilahnya buat nge-gaming gitu ya, ya menurut gue sih mendingan kuda core-nya nggak begitu yang kayak harus robust banget gitu loh, atau yang kayak harus canggih atau banyak banget kuda core-nya gitu ya. Tapi tergantung sih dari Nvidia kayak gimana, dan ya mungkin karena mereka udah di atas angin, jadinya sih merasa kalau ya mereka sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu soal masalah yang lainnya gitu ya. Tapi menurut gue sih ya memang harus ada separasi ya, atau pemisah gitu ya antara yang memang fokus untuk gaming dengan yang memang dia sekalian multitasking. Jadi udah bisa nge-gaming minimal ya, udah bisa nge-gaming bisa juga melakukan productivity kayak misalkan untuk nge-blending, rendering, terus juga audio processing. Belum lagi soal masalah machine learning, deep learning dan seterusnya. Nah, dari situ tuh sebenarnya udah kelihatan ya kalau Nvidia bisa tuh melakukan pembagian divisi gitu, atau pembagian, ya bukan pembagian sih, kategorisasi produk lah kalau gue bilang. Nah gimana dengan AMD yang kalau menurut gue ya Radeon mereka rada kacau. Sebenarnya gampang aja. Gue pengen AMD bikin sebuah brand yang memang khusus untuk merobas atau mempercepat ya sebuah pembelajaran AI dan machine learning. Itu aja dulu. Kalau Stable Diffusion gue yakin semua juga udah pada otak-atik gitu ya, dan itu udah banyak banget videonya. Tapi gimana dengan PyTorch? Gimana dengan Keras, TensorFlow? Terus beberapa library machine learning yang menurut gue lumayan powerful banget kayak sklearning dan seterusnya. Itu masih diambil loh konsepnya oleh kuda. Yang sebenarnya tuh AMD bisa, cuma menurut gue AMD rada, gue nggak tahu nih antara memang engineer-nya kurang begitu kompeten, males, atau ya lagi nggak ada dana gitu ya. Jadi menurut gue sih sebenarnya AMD bisa nih sebenarnya dengan software ROCm mereka gitu ya. Tapi gue melihat tuh software ROCm mereka tuh kayak bukan kurang canggih. Canggih sih memang canggih gitu ya, karena ya memang softwarenya lumayan bagus kalau menurut gue. Dokumentasi dan kompatibilitas untuk PyTorch dan TensorFlow yang menurut gue masih rada kurang dibandingkan dengan kuda. Nah, meskipun ada wacana dari AMD untuk membuat sebuah dibilangnya sih kayak interface gitu ya. Menurut gue kayaknya percuma juga ya. Kalau satu dokumentasi lu masih kacau, dan kedua ya kompatibilitas untuk
apapun dari TensorFlow dan juga dari PyTorch itu masih belum yang kayak gimana banget gitu loh, masih belum yang setara dengan CUDA. Jadi orang pasti bakal lebih milih Nvidia meskipun secara instalasi khususnya di Linux ya, Nvidia tuh ribet. Tapi selain itu, wah udah powerful cuy. Nah ini yang harus dipikirkan oleh AMD. Dan ya memang betul, gue yakin pasti harganya bakal sama dengan Nvidia yang RTX 3060 atau 2060 gitu ya. Tapi gini, kita tuh butuh yang namanya kompetisi, bukan monopoli. Jadi kalau barang nih ya, barang punya banyak kelebihan dan kekurangan gitu ya, dan mereka tuh macam-macam gitu ya. Ya menurut gue sih itu menjadi hal yang positif dan orang bisa melihat nih, bisa memandang, wah merek ini bagus nih, wah merek ini bagus nih. Nggak cuma kayak ngelihat, oh satu merek aja udah Nvidia, dia bisa ngapain aja kok gitu. Ngapain lu beli Radeon misalkan RX berapa tuh yang sekarang 7600. Lu ngapain beli 7600 buat machine learning? Nggak ada gunanya. Buat lu kompatibel sama interface yang ada aja masih amburadul. Jadi menurut gue sih sebenarnya ya ini prinsipnya sama dengan mobil gitu ya. Jadi kenapa kok kayaknya makin lama tuh makin mahal graphics card itu? Ya karena memang sekarang tasking mereka tuh bukan cuma untuk gaming. Tasking mereka tuh udah ke arah yang lebih produktif gitu ya, yang lebih tinggi produktivitasnya. Kayak yang tadi gue bilang gitu ya, blending, rendering, audio processing, machine learning, deep learning. Belum lagi soal masalah mining dan cryptocurrency, belum lagi soal masalah data distribution. Karena kalau nggak salah ada juga tuh GPU atau TPU yang udah mulai main ke arah data distribution gitu ya. Ya menurut gue sih sebenarnya nggak mungkin gitu ya kalau GPU itu cuma dipakai buat ngegaming. Apalagi Intel sekarang itu udah main ke arah seperti itu juga gitu ya. Meskipun memang driver mereka tuh masih ya bisa dibilang kuring lah, kalau menurut gua masih kuring. Tapi mereka udah ke arah sana dan mereka sebenarnya juga udah ada teknologinya gitu, tinggal mereka itu mau pakai atau enggak gitu ya. Nah ini tinggal gimana sih cara dari developer gitu ya yang berada di dalam teknologi ini atau berada di dalam sebuah ranah GPU ini bisa memaksimalkan apa yang dibutuhkan gitu ya. Karena gue merasa terlalu banyak reviewer yang kayak merasa skeptis gitu dengan performa dari arsitektur GPU sekarang. Gue bukannya membela ya, tapi balik lagi, ya ini sama aja kayak lu mandang mobil gitu ya. Lu mau mandang mobil dari sisi fun, sisi komoditas, atau sebagai ya kebutuhan untuk mobilitas gitu ya. Kalau lu mandangnya untuk sisi fun, ya lu mendingan beli yang mahal sekalian gitu ya. Lu kalau mau melihatnya komoditas atau melihatnya untuk yang situasinya perniagaan gitu ya, jadi ngangkut barang, terus lu buat buka usaha atau apa segala macam, ya lu mendingan beli truk gitu ya, atau beli bus gitu. Tapi kalau lu memang untuk kebutuhan sehari-hari dan itu cuma untuk ngangkut keluarga, ya lu mendingan pakai mobil keluarga gitu ya. Dan sekarang pun juga mobil keluarga udah banyak macamnya. Kalau lu mau beli yang penting bisa bawa lu ke sana gitu, ya lu bisa pakai yang misalkan MPV harganya mungkin sekitar 400-500 juta gitu ya. Terus kalau misalkan lu pengen yang nyaman banget ya lu bisa bawa yang 600-700 juta gitu. Atau yang listrik sekalian gitu, terus compatibility-nya bisa buat semuanya. Nah itu kan nanti beda lagi harganya. Dan ini sama juga dengan GPU yang menurut gue sih semakin lama ya pasti ke arahnya bukan cuma gaming. Makanya menurut gue sih agak heran aja banyak banget orang yang kayak ngomong, oh ini buat gaming nih, ini buat gaming gimana sih, bagus gak sih? Ah Nvidia jelek, mendingan gue coba aja pakai Radeon. Pas lo pakai Radeon nyesel, nggak bisa lo buat cara otak-atiknya, ya bingung lagi. Makanya menurut gue sih agak aneh aja gitu ya dengan orang-orang yang kayak melihat semua barang tuh harus ya memang sih gue tahu harus murah itu adalah pilihan nomor satu gitu ya. Cuma kebutuhan selain murah itu apa gitu ya. Kalau lu mau murah ya palingan lu beli yang refurbish atau enggak beli yang bekas. Lu kalau mau cari yang baru itu rada susah karena satu,
Banyak banget toko-toko yang nggak update harganya ya karena takut ini juga kan, takut rugi. Ya lu ngapain sih jual rugi gitu ya? Ya pengennya sih jual untung. Yang kedua, yang menurut gue sih ini juga kadang-kadang rada susah juga ya buat buat diterima. Cuma kadang ada aja barang yang kalau misalkan nih ya, lu mau cari yang barangnya bagus banget tapi harganya murah banget, itu kayak udah nggak mungkin. Karena itu bukan cuma jual rugi, itu kayak cuci gudang jatuhnya. Dan nggak mungkin dong kalau kita nih cuci gudang itu terus kita jual barangnya ternyata barangnya jelek. Padahal itu belum diapa-apain loh, kita yang disalahin. Wah udah mampus deh lo. Makanya jadi serba salah kalau buat lu yang akhirnya gitu ya, buat milih apakah lu harus membeli barang yang bagus atau lu harus membeli barang yang jelek gitu ya. Makanya balik lagi, GPU sekarang itu bukan ke arah gaming aja. Sekarang udah jauh lebih produktif, udah jauh lebih bisa dibilang tuh hemat daya. Oh ya tadi itu juga GPU sekarang udah hemat daya, tergantung lu. Karena meskipun lu sebenarnya bisa pakai fitur undervolt, ya kayaknya sih juga agak kurang ini ya. Menurut gua agak kurang pantas aja lu undervolt karena lu nggak bisa mendapatkan performance yang lu mau gitu ya. Ya tapi balik lagi ke lu. Kalau lu memang pengen butuh GPU yang cuma main game, ya lu cari yang second, refurbish atau enggak ya itu yang dijual dengan murah karena cuci gudang. Tapi kalau lu memang mau cari barang yang secara produktivitas tinggi, ya mendingan lu ini aja, beli GPU baru selesai. Kalau merasa mahal ya lu cari GPU yang generasi sebelumnya, bukan generasi sekarang. Ya menurut gue sih ya masih bisa lah lu buat ngelakuin hal-hal multitasking yang banyak banget gitu ya. Itu aja. Jadi kalau misalnya lu mau pantengin, semoga nanti ada lagi yang minggu depan di hari Selasa ini atau Rabu. Well, see you. Ciao.